Selamat siang para sahabat perempuan hebat, para peserta Indonesian Women's Conference, Indonesian Women's Forum 2022. Oke, selamat datang kembali pada masterclass sesi kedua ya. Sesi kedua dalam rangkaian program Indonesian Women's Forum 2022 menjurus arus masa depan. Saya Tria Nur Agustina, jurnalis Femina yang akan menjadi host pada sesi di siang ini. Suara saya sudah terdengar dengan jelas? Teman-teman di kolom chat boleh ditulis apakah atau suara saya kurang nyaring ya, supaya nanti kita nyaman ya ngobrol-ngobrolnya. Kita akan sudah? Oke, jelas. Oke, thank you banget ya. Nah, yang udah jawab juga boleh juga buka kamera ya. Kita boleh buka kamera supaya narasumber kita, Mbak Alia dan anaknya, dan Mbak Melinda bisa langsung melihat wajah teman-teman di sini nih. Ini lintas generasi. Ada audiensnya gadis, ada juga audiensnya femina. Nah, oke. Boleh dong dibuka itunya open cam ya. Nanti kita juga akan foto bareng loh. Oke, jadi boleh open cam dari sekarang. Nah, teman-teman, senang sekali Tria bisa mengajak teman-teman ngobrol tentang topik yang sangat seru di siang ini. Namun, sebelum kita memulai sesi ini, izinkan saya untuk mengucapkan dulu terima kasih kepada para mitra kerja di Indonesia Women's Forum, yes, oke? Pasti dong ya, kalau kita bikin sebuah konferensi atau forum, siapa aja sih, banyak banget pasti mitra atau partner yang turut mendukung kesuksesan dari acara yang berlangsung dari pagi tadi hingga sore ini ya. Tria akan menyebut satu persatu ya, para teman-teman. Oke, kita punya partner ya, mitra ahli, yaitu McKinsey Indonesia, Sri Kandi BUMN, World Bank, Meta, dan juga The Golden Space Indonesia ya kan, yang akan mengisi
sesi di sore ini. Juga kita juga hadir mitra pendukung yang sudah mendukung kesuksesan Indonesia Women's Conference hari ini, yaitu dari MW, Daily Box, Frederica, Peppermint, Iki Kue, Oxygen, Rumah Atsiri Indonesia, Shangri-La Jakarta, Starbucks, dan juga Bulola. Oke. Juga kepada mitra komunitasnya. Mitra komunitas itu adalah Ikatan Sekretaris Indonesia, Ikatan Wirausaha Indonesia, Iluni Universitas Indonesia, Women Empowerment Center Iluni UI, Kartini Bluebird, Universitas Atmajaya, Universitas Pelita Harapan, Vokasi UI, Young on Top, Wanita Wirausaha Femina, Gadis Sport, dan juga Women Leadership Network. Serta juga acara ini berlangsung dengan sukses juga atas dukungan partner-partner kami di media, yaitu mitra media kami tahun ini adalah Business Indonesia Group, Kumparan Women, Now Jakarta, What's New Jakarta, Femina, Gadis, Ayah Bunda, dan juga Parenting Indonesia. Nah, teman-teman ya, mengenai topik hari ini tadi berjudul bagaimana orang tua dan anak bisa saling mengerti. Oke, nah siapa nih teman-teman nih? Mewakili generasi apa? Apakah teman-teman adalah pembaca gadis atau pembaca femina? Silakan tulis di kolom komen dan juga saling berkenan. Sudah banyak loh yang membuka kameranya. Terima kasih sekali. Nah, teman-teman ya, selalu ada ini pasti ini bukan anggapan, tapi ini benar ya. Misalnya kalau saling mengerti, ya, saling mengerti atau saling mengenal, tapi belum tentu kita saling setuju. Dan ini nggak selalu mudah dilakukan ya. Karena ini kadang-kadang nih ya di sisi orang tua ya selalu ada perasaan bahwa kita harus memenangi sebuah percakapan gitu ya. Atau mungkin dari sisi anak juga gitu ya. Ya, bahwa apakah saya harus didengar? Saya harus didengar setiap saat. Nah, ini nih ya, komunikasi antar dua generasi yang menarik ya. Maka saya senang banget sudah ada dua narasumber ya, seorang ibu dan anak yang sudah akan bersedia sharing ya di sore ini. Nah, ya, satu hal yang perlu disadari kalau memang persoalan saling mengerti itu antara kita dan orang tua itu kadang nih kalau nggak selesai nih ya, misalnya kita punya masalah dengan ibu kita, nah itu bisa banget loh akan menjadi akan kebawa ya ke relasi kita dengan anak kita loh di masa depan. Jadi kita harus pastikan bahwa jika ada kerikil-kerikil dalam berkomunikasi gitu ya, kita akan dijelaskan bagaimana sih cara melaluinya dengan smooth oleh juga pembicara kita dari The Golden Space ya, yang lagi galau berantem dengan orang tua. Nah, siapa tuh yang lagi di sini lagi sering banget ya berbeda pendapat, boleh tulis di kolom komen ya, saya gitu ya, atau saya dengan anak saya, atau saya dengan mama saya, bisa tolong langsung tulis di kolom komen. Nah memang ya komunikasi ya antar ibu dan anak juga dengan anak dengan ibunya ini adalah sebuah soft skill ya yang bakal kita pelajari di sesi sore ini bersama Melinda Sutanto. Dia adalah seorang family coach, juga certified meditation practitioner dari The Golden Space Indonesia yang sudah hadir di antara kita hari ini yang akan bicara tentang keluarga, orang tua, dan hubungan kita juga ke diri sendiri. Oke, mungkin boleh ditampilkan dulu Mbak Melinda sambil dadah. Yes, oke. Boleh tes suara sekalian Mbak Melinda, tes? Halo. Halo semuanya. Kedengaran suaranya? Loud and clear. Thank you, Mbak. Oke, great. Thank you. Mbak Melinda, kita kedatangan nih seorang ibu dan anak ya. Ibunya seorang selebriti ya, saya juga penggemar ibunya ya. Kalau anaknya ini temennya anak saya ternyata ya. Jadi saya generasi femina nih ya. Saya mewakili, mungkin Mbak Alia Rohali, keceplosan tuh ya narasumber. Mbak Alia Rohali ini mewakili perasaan ibu-ibu yang ada di sini ya, menjadi perwakilan para ibu ya. Dan kita akan belajar bagaimana family constellation mempengaruhi hubungan kita dengan keluarga, dalam hal ini dengan orang tua ya Mbak Melinda ya. Betul. Oke. Ada hubungannya semuanya. Ada hubungan. Jadi ini cuman seperti hubungan anak dan orang tua, tapi sebenarnya tuh jelimet ya hubungan orang tua bisa ke pasangan, terus bisa hubungan ke intergenerasi. Tadi kan bilang ini generasi femina atau generasi gadis ya. Jadi nanti saya akan sharing sedikit barangkali tentang ngejelasin gimana
kalau generational trauma di sini ada yang pemirsa, teman-teman tahu nggak artinya generation trauma apa gitu. Jadi kita pikir, aku juga termasuk aku, kirain zaman dulu tuh yang bisa diwariskan dalam keluarga tuh harta misalnya ya, cuman harta gitu. Tapi ternyata shockingly dan surprise banget itu bahwa trauma keluarga itu bisa diturunkan dan pasti diturunkan ke generasi berikutnya. Apa yang tidak terproses dalam generasi atas itu akan terus sampai turun ke bawah, sampai ada somebody in the line yang yang bertekad, oh iya, oke, this have to stop here with me gitu, supaya dia nggak terulang lagi. Nah, nanti saya akan jelasin dengan singkat apa sih sebabnya yang bisa bikin itu dia terus turun ke bawah dan cara stopnya tuh gimana, kira-kira kayak gitu, Mbak Tria. Nah tuh, menarik banget. Jadi at least ya 75 dari yang hadir di sini bisa menjadi orang men-stop ya. Saya nggak bilang semua punya masalah ya, tapi at least misalnya bisa ngomong ke teman-temannya gitu bahwa yang bakal nonton hari ini bakal belajar soft skill ini, and kita selalu pasti kita pengen terbaik untuk anak kita ya. Dan kita juga mungkin teman-teman yang punya mama pengen juga punya hubungan yang baik dengan mamahnya, dan nanti someday akan start a family as well gitu ya. Gimana sih? Karena kan kita nggak tahu ya bagaimana nanti misalnya keturunan kita akan memproses sebuah masalah ya, memproses lebih buruk, itu kan kita nggak pengen ya. Jadi kita harus banget belajar dari The Golden Space sore ini. Nah, sebelum kita masuk ke Mbak Melinda, saya mau panggil juga nih dua narasumber istimewa kita. Seneng banget udah menyempatkan waktunya, Mbak Alia Rohali ya, seorang artis dan juga celebrity mom, dan juga anaknya seneng banget bisa, waduh, di mobil loh. Berbeda memang. Halo, selamat sore. Mbak, itu beneran di mobil atau cuman background? Iya, ini di mobil. Kebetulan aku habis ada acara pelantikan PPAT, jadi asli bener-bener langsung begitu selesai langsung join Zoom untuk bisa gabung di masterclass ini. Aduh, thank you banget ya. Jadi mohon maaf. Yes. Tahu banget nih ya maknanya bisa berbagi. Thank you banget loh Mbak, bisa mewakili kami para ibu ya, untuk langsung konsultasi loh ini dengan ahlinya Mbak Melinda Sutanto. Juga sudah hadir di sini Diara. Halo Diara. Hai. Tuh ya, Diara juga keren banget loh. Dia adalah gadis sampul 2021. Oke, itu saya pengen jadi gadis sampul dulu Diara, tapi nggak bisa. Kurang berprestasi. Sama, aku juga dulu pengen jadi gadis sampul, nggak pernah masuk. Ini gimana sih nih? Panitia gadis sampul loh, ada di sini lagi pada nonton. Oke, thank you banget. Kita nanti akan segera mulai sesinya dengan Mbak Melinda. Thank you banget Mbak Alia Rohali dan Diara. Nanti kita akan gabung di sesi berikutnya ya. Oke. Thank you. Nah, teman-teman, Mbak Diara sebelum mulai, saya pengen spill ada hadiah. 3 hadiah untuk pemberi pertanyaan terbaik ya. Siapa yang milih? Saya. Oke, teman-teman. Jangan ragu bertanya, pertanyaan paling seru akan mendapatkan hadiah dari The Golden Space Indonesia. Boleh di-spill dulu nggak sih hadiahnya apa Mbak Melinda? Oke, hadiahnya adalah 3 pemenang yang beruntung akan bisa ikut workshop namanya Family Constellation Therapy dan dapat signed copy of my book yang akan keluar Februari ini, judulnya Family Constellation. Itu magical banget, ini harganya value-nya di 1 juta ya totalnya gitu. Jadi kalau 3 pemenang 3 juta gitu. Jadi ya 3 yang beruntung pemenang hari ini bisa mendapatkan workshop dan buku itu tadi yang Family Constellation. Oke, workshopnya online atau offline, Mbak Melinda? Bisa online, bisa offline. Waduh. Nanti bisa dipilih. Keren banget, teman-teman siap ya. Tria menunggu loh pertanyaan dari teman-teman, apalagi udah open cam ya. Saya tunggu tuh dari Mbak Hasanah, Bu Yusmala, Mbak Linda, Bu Novika. Saya tunggu pertanyaannya. Oke, ya. Tulis di kolom komen, Tri akan milih 3 pertanyaan terbaik. Itu hadiahnya value-nya tinggi banget, apalagi plus ditambah dengan sesi hari ini. Thank you banget The Golden Space Indonesia. Nah, untuk memulai kelas hari ini, saya persilahkan kepada Mbak Melinda Sutanto selaku Family Coach, Certified Meditation Practitioner dari The Golden Space Indonesia. Nih penting banget teman-teman, kita harus men-stop ya kerikil-kerikil komunikasi antara kita dan anak atau anak dengan ibu ya, sebaliknya ya, di generasi kita ya, di kita ya, oke. And how to do it?
Silakan Mbak Melinda presentasinya. Saya silam dulu ya. Terima kasih Mbak Tria. Hai semuanya yang tadi datang telat, saya akan introduce saya ulang lagi ya. Secara singkat, nama saya Melinda Sutanto. Saya adalah Certified Meditation Instructor dari Golden Space Indonesia dan juga Family Coach di The Golden Space Indonesia. Kenapa saya topik family itu saya senang banget ya, karena bisa dibilang di sini dari pemirsa dan teman-teman, family itu love hate relationship nggak mungkin di sini yang bilang semuanya family itu adem ayem dan semuanya nyaman-nyaman yang enak-enak aja, kayaknya nggak ada deh, ada manis pahitnya ya gitu. Jadi saya di sini sangat suka dan passion saya adalah untuk men-share sama teman-teman gimana sih cara untuk menjaga relasi dan tambah sayang dengan keluarga kita ya. Arti dengan kata lain, arti tambah sayang itu bukan yang keharusan. Jadi saya tuh mau merubah keharusan menjadi from I have to love my parents menjadi I want to love my parents. Beda ya. Jadi saat merubah suatu keharusan menjadi ketulusan. Kira-kira kayak begitu. Nah, sebelum saya mulai, saya akan share screen dulu aja untuk menjelaskan apa sih metode yang saya suka sekali untuk membantu. Metode ini sangat cepat, ya kan, dan sangat singkat untuk membenarin benang merah yang kusut itu antara family issue. Ini dari mana sih? Karena kalau saya menyelesaikan suatu masalah keluarga atau masalah apapun, I like to go to the root issue. Saya suka menelusuri akarnya di mana sih. Jadi bisa menemukan permanent solution yang bukan cuma ini sekadar kayak Panadol gitu ya kan, kalau misalnya seperti kayak gitu. Oke, kita akan mulai saja ya. Oke, saya akan mulai dengan suatu quote dari Family Constellation Therapy yang bilang yang dia tersebut, family constellation turns burden to blessing. Unconscious love becomes conscious love, ya kan? Family constellation membantu untuk merubah suatu beban menjadi berkah, dan dia membuat cinta yang tidak sadar menjadi cinta yang sadar. Nah, yang kedua akan saya jelaskan apa sih maksudnya cinta yang tidak sadar menjadi cinta yang sadar. Nanti akan saya jelaskan berikut ini. Oke, sekilas ya, family constellation itu apa sih ya kan? Itu ditemukan oleh seorang Bert Hellinger. Dia adalah psikoterapi dari berasal Jerman. Dan family constellation ini adalah metode terapi yang sangat ampuh dan lagi growing strong di 35 negara dan counting. Ya kan? Apa sih itu family constellation? Itu dia melacak dan mengidentifikasi trauma-trauma leluhur kita, ya kan? Kita like it or not, kita nggak bisa memilih keluarga kita. We are bound by yang tadi aku bilang, nggak cuma harta yang terwariskan oleh keluarga kita, tapi juga trauma-trauma, entah yang kita sadar atau kita tidak sadar, itu akan terwariskan ke kita, ya kan? Jadi job kita ya kan, kerjaan kita sebagai the next generation adalah untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi pola negatif apa yang terulang atau repeating pattern agar kita bisa memecahkannya, gitu. Ya kan, ya, dan yang terakhir adalah itu family constellation merubah untuk mentransformasi generational trauma yang tadi saya jelaskan itu, ya kan, sekilas itu aja. Oke, ini family constellation benefitnya apa sih? Apakah cuma buat membuat komunikasi, memperbaiki komunikasi antara keluarga? Enggak juga, ya kan? Dia bisa membantu dengan isu-isu yang saya share di sini, ya kan, bisa depression, anxiety, yang ada kecanduan, trauma, atau misalnya duka, problem finansial, penyakit pun ya kan, recurring fobia atau selalu merasa bersalah atau apapun itu, difficult children, if you have like anak yang susah diatur atau apa, nah itu problemnya pasti menelusuri ada problem di atas, ada hubungannya, ya kan? Tugasnya adalah kita find out apa sih problem itu, ya kan?
Nah, saya akan menjelaskan gampang family constellation terapi itu cuma ada 5 prinsip ya kan, dimana kalau kita mengikuti seluruh 5 prinsip ini, hubungan keluarga dan kita akan sangat bahagia, benar-benar bahagia ya, bukan yang Instagramable bahagia gitu, atau kayak susah deh, udah pokoknya nggak mau, don't talk about it gitu kan. Benar-benar akan merasakan keharmonisan dan kebahagiaan yang real gitu ya kan. Apa sih prinsipnya? Prinsip pertama adalah parents give, children receive. Nah, orang tua memberi, anak-anak menerima. Menerima apa? Memberi apa? Pada dasarnya simple. Cinta kasih. Orang tua memberi cinta kasih, anak-anak menerima cinta kasih. Semudah itu. Jadi di family constellation therapy mengingatkan bahwa kalau cinta dari orang tua ke anak itu mengalir one direction, mengalir satu arah dari kakek atau dari generation grandparents, ya kan, kakek nenek, mengalir ke ayah ibu, mengalir ke anak kemudian, mengalir ke cucu dan kemudian cicit in one directional. It doesn't go up, ya. Kenapa si anak anak ini cintanya nggak harus naik ke orang tua? Why? Karena si anak sendiri harus menabung tangki cinta dia untuk dia nanti berkelak punya keluarga baru dan anak sendiri, dia ada cinta yang cukup untuk memberikan ke bawah, arus ke bawah. Bukan berarti, oh jadi anak durhaka. Bukan begitu. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan ke prinsip nomor 5, urutan cinta. Nah, urutan cinta itu dia menjelaskan jika kita tangkinya sudah cukup, misalnya urusin anak sendiri, urusin pasangan sendiri, oh ada sisa cinta di tangki. Boleh kita take care orang tua. Boleh kita take care itu cinta naikin ke atas, balik ke orang tua kita. Itu adalah urutan cinta yang benar yang membuat keluarga harmonis. Tapi di sini dulu prinsip pertama, parents give, children receive. Ya, itu dulu. Nah, prinsip kedua, untuk sesama pasangan, pemberian dan penerimaan cinta harus seimbang. Nggak seperti prinsip pertama tadi, yang dari atas ke bawah, terus yang dari bawah lebih ke bawah lagi. Jadi untuk pasangan supaya harmonis dan bahagia, harus pemberian dan penerimaan seimbang. Nah, dari prinsip yang pertama tadi, dinamis anak orang tua dan dinamis pasangan, ini udah banyak yang kebalik-balik, sehingga saya lihat banyak dinamika pasangan dan anak orang tua itu yang kebalik-balik, sehingga yang create problem tuh dari sini. Problemnya gimana ya? Oke, jadi kalau misalnya prinsip kedua ini, untuk pasangan harus pemberian harus seimbang, seimbang gitu ya. Banyak dari murid saya yang bilang gini, aduh saya capek di rumah nih jadi penengah orang tua, ya. Papa bilang gini, mama bilang begini, saya harus nengahin mereka. Terus drama banget di rumah, aduh saya capek deh. Saya mau cari pacar aja deh, udah cari orang yang jagain saya. Ya, mereka bilang begitu. Nah, saya bilang sama mereka, are you sure kamu mau cari pacar? Kayaknya kamu lebih looking for sugar daddy sama sugar mommy deh. Ya, apa tuh artinya? Ingat, tadi dia bilang, saya mau cari pacar untuk yang jagain saya. Sedangkan kalau misalnya mau pasangan yang balance dan bahagia adalah saling menjaga, bukan jagain. Kayak jagain tuh berarti dia udah si anak ini udah memberi cinta di rumah, udah capek. Nah, jadi dia mau cari pasangan untuk mengambil cinta itu, ya kalau tanpa memberi. Karena saya kosong, nggak ada yang saya mau berikan. Saya mau ngambil cinta dari kamu. Jadi hati-hati untuk dinamis ini. Kalau misalnya kita nggak balance dari rumah asal pemberian orang tua itu, kita akan nanti salah kaprah cari orang yang untuk nyenengin kita. Gitu, karena tangki kita kosong. Nah, ini udah menjadi relationship problem ya. Kalau misalnya pemberian dan penerimaan tidak sama. Ini contoh real yang tadi saya berikan. Nah, tapi untuk sebelumnya, bagaimana yang tadi saya bilang itu? Banyak dari pasien saya juga, mereka kira kalau menjadi penengah orang tua itu sesuatu yang bagus. Sebenarnya tidak. Banyak orang tua yang mengadopsi dinamis salah yang kedua, ya,
expecting equal giving and receiving. Ini contohnya seperti apa? Banyak gak dari kalian di sini yang orang tua ekspektasi tinggi terhadap kalian? Ekspektasinya tinggi banget, kamu ya harus begini, gini, 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 kamu ya harus begini, gini, gini. Nah, itu bertanda berarti parent to children mengadopsi dinamis pasangan. Kenapa? Karena tadi, seperti kalau udah mengadopsi yang pertama, ini sebenarnya orang tua tidak ada ekspektasi terhadap kalian, cuman memberi cinta, ikhlas satu arah, terus kemudian mengalir begitu. Ya, what make parents? Apa yang membuat orang tua sehingga bisa mengadopsi dinamis yang salah tadi itu, yang seperti mengadopsi ke sini, padahal kan sebenarnya harusnya orang tua dan anak. Itu biasanya dari communication breakdown di antara pasangan si bapak dan ibu, sehingga dia pikir, oke, saya nggak akan cerai, saya nggak tahu ya, I'm staying here, quiet quitting. Oke, ya udah, saya akan mengadopsi anak saya menjadi pasangan pengganti saya, atau yang dinamakan surrogate spouse. Jadi si anak itu diangkat tanpa sadar menjadi pasangan pengganti, di mana si ibu atau si ayah menyampaikan, kamu ya nanti kalau udah gede jangan seperti kayak papa kamu ya, useless. Kamu ya nanti jangan seperti mama kamu ya, nggak pintar, kamu harus lebih pintar daripada dia. Jadi tanpa sadar kamu menjadi pasangan pengganti orang tua salah satu orang tuamu. Ya kan? Ini tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Satu, of course, kamu menengahkan atau kamu tidak memberi kesempatan pada kedua orang tua kamu untuk berantem, komunikasi atau konflik, menyelesaikan konflik dengan sendirinya sebagai pasangan. Ya, jadi kadang kita melihat menjadi penengah, anak menjadi penengah itu adalah sesuatu yang baik. Tapi sebenarnya kita mencuri kesempatan mereka untuk bisa menyelesaikan problem masalah mereka sendiri. Jadi mereka tidak akan bertumbuh kembang, kamu akan kejepit di tengah untuk kamu bilangin mama kamu ya gini gini gini, kamu bilangin ya papa kamu gini gini gini. Jadi kamu seperti messenger yang kayak bola pingpong di teng tong seperti itu, yang pada akhirnya dua-dua tidak belajar berkomunikasi, kamu sendiri capek menjadi sampah kedua orang tua kamu yang tidak bisa komunikasi, dan kamu akan bingung, ini saya mau memihak papa atau memihak mama. Dan di family constellation dibilangin jadi anak tidak boleh memihak salah satu orang tuanya. Kita sebagai anak paling mudah untuk biasanya akan memihak orang tua yang lebih benar atau yang lebih lemah. Benar? Siapa yang misalnya lebih benar atau lebih lemah, kita akan mihak kepada mereka. Tapi di family constellation bilang ini sangat tidak sehat. Kenapa? Tugas anak adalah mencintai orang tuanya sama banyaknya, no matter what their drama is. Karena kalau tidak, lihat prinsip pertama. Ingat, sebagai anak, kita ada dua tali cinta. Satu dari ayah, satu dari ibu. Tugas ibu memberi cinta kepada kita, kita menerima cinta dari ibu. Tugas ayah memberi cinta kepada kita, kita menerima cinta itu. Nah, jika si anak memihak salah satu orang tuanya, saya tidak peduli siapa yang lebih benar atau siapa yang lebih lemah, otomatis si anak itu memutuskan salah satu cinta dari salah satu orang tua yang dia anggap lebih salah atau lebih kok dia bully mama ya, atau kok dia bully papa gitu. Dia otomatis akan meng-cut, ya, memotong tali cinta dari orang tua itu karena dia menjudge, oh ayah saya kok begini ya, mestinya kan jadi ayah rumah tangga kan yang menafkahi rumah tangga ya, kok malah mama saya yang lebih kuat daripada papa saya, useless kayak gitu. Itu udah you cut the tali. Jadi kadang-kadang bukannya, kalau terkadang kita pikir, oh ayah saya tuh nggak sayang sama saya ya. Are you sure? Bukan kamu yang mutusin tali cinta itu sehingga kamu tidak bisa merasakan cinta dari ayah kamu. Misalnya seperti itu. Jadi it's very important sebagai anak, jangan mau pernah terkontaminasi dari salah satu orang tua yang curcol, ya, papa kamu tuh ya gini-gini, mama kamu tuh ya gini-gini, ya, keep it neutral. Karena kalau kalian netral, kalian bisa menyayangi dua orang tua kalian sama banyaknya. Kira-kira prinsip pertama dan kedua itu begitu ya. Nah, saya akan ke prinsip ketiga.
Prinsip ketiga adalah mengutarakan semua anggota keluarga ada tempatnya di keluarga dan berhak untuk menjadi bagian dari keluarga kalian masing-masing, no matter what. Ini biasanya klausula ketiga ini, saya selalu bilang bagian buat orang yang tanda kutip ya, persepsinya malu-maluin keluarga. Banyak nggak dari kalian kira-kira bisa kepikir siapa yang membawa malu keluarga? Bisa juga kalian sendiri, bisa juga sepupu, bisa juga orang tua, bisa juga paman, bibi. Nah, apa sih dasar sifatnya yang kira-kira membawa malu atau nggak bisa membanggakan keluarga, ya kan? Gampang, ya kan? Siapa aja coba? Ada bisa ditulis di chat di sini kira-kira siapa aja ininya. Saya kasih contoh ya, misalnya hamil di luar nikah, ya kan? Tabu kan? Nggak boleh. Oke, itu kayak yang aduh aib itu ya kan? Apalagi misalnya punya simpenan, itu banyak banget yang di ini ya kan? Itu yang otomatis kita akan mengeksklud orang dan anak simpenan itu, ya kan? Apalagi misalnya siapa lagi? Narkoba, ya kan? Misalnya atau yang ke penjara, siapa yang di penjara gitu. Aduh, gila bikin malu keluarga. Kalau di Lebaran atau di Natalan, udah jangan bilangin nama orang itu nanti kakek nenek tambah sedih, tambah nangis, udah jangan don't bring up the name. Udah itu kayak nggak eksis gitu, ya kan? Siapa lagi kira-kira yang membawa malu keluarga gitu. Ini penting sekali. Ya kan misalnya siapa lagi? LGBT, ya kan? LGBTQ. Oh my god, ini bencong. Udah jangan bawa nama dia gitu, malu-maluin gitu. Nggak boleh gitu, tabu, ya kan? Siapa lagi? Nah, ada satu yang obvious tapi nggak obvious ya. Kalau misalnya kalian wanita, ya kita sekarang ngomong tentang gadis, ngomong tentang femina, ya kan? As simple as in Asian culture, kalau misalnya kalian lahir di keluarga yang tradisional, sangat mengutamakan laki-laki atau pria, otomatis congratulations, unfortunately kalian ada belong in this excluded list, ya kan? You will work yourself karena merasakan salah gender, udah lahir udah merasa salah gender, dan for the rest of your life kalian akan membuktikan bahwa perempuan tuh lebih hebat atau sehebat atau lebih hebat kaum laki-laki, dan kalian akan susah untuk berdamai ya, untuk misalnya ada hormon imbalance juga karena merasakan oke, saya harus lebih kuat daripada laki-laki, dan nggak bisa karena laki-laki dan perempuan ada feminin dan maskulinnya masing-masing gitu. Jadi kalian akan ada nggak balance femininnya, jadi over maskulin seperti itu. Nah, siapa lagi yang di excluded list ini? Satu lagi yang saya bisa pikirkan adalah tentara. Atau jika kalian ada leluhur yang misalnya ikut dalam peran perang, atau misalnya war hero atau perang, ya kan? Dan ini ada dampak buruknya ke bawahnya biasanya adalah itu kita bisa lihat dia sebagai pahlawan perang dari sisi pandang kita. Nah, tapi kalau jika kita lihat dari sudut pandang di negara yang kita perangin, mereka melihat leluhur kita sebagai pembunuh, ya kan? Yang tadi saya bilang itu masuk penjara, if you are a murderer atau yang membunuh seseorang, ini masuk ke rejected list, ya kan? Bahayanya jika kita tidak include mereka balik, kalau kita tidak menerima mereka balik, ya biarpun kamu penjahat, kamu adalah bagian dari keluarga ini, itu siklusnya akan merepeat lagi di generasi berikutnya. Karena family constellation therapy mengutarakan, dan ini saya sudah lihat berulang-ulang kali, what you reject, repeat. Ya, aku ulangin lagi, apa yang kita tolak akan terulang lagi. Jadi jangan pernah menolak siapapun, ya kan? Apapun itu, misalnya ada yang diselewengin atau yang nyeleweng di atas gitu. Jika kita tolak, itu siklusnya akan terus ke bawah. As simple as that, guys. Oke? Jadi ini penting banget untuk tidak mengecualikan member keluarga yang menurut kita malu-maluin. Satu lagi yang saya mau bilangin adalah keguguran dan aborsi, ya kan? Itu janin harus
diakuin dan diterima di dalam keluarga gitu. Jangan pernah dilupakan. Kira-kira itu untuk yang ketiga. Ya kan? Yang keempat adalah semua keluarga harus membawa bebannya masing-masing. Ya kan? Beban dan jalan hidupnya masing-masing. Ini saya lihat banget kalau misalnya mereka tidak karena kita cinta yang buta, yang tadi saya bilang itu, kalau cinta buta kita akan otomatis tidak sadaran itu yang membuat kita capek sendiri, ya kan? Misalnya ini yang dimana kita lihat banyak pola negatif yang terulang lagi. Misalnya perceraian, ya kan? Perceraian saya banyak lihat itu sering terulang lagi. Saya tidak bilang cerai itu sesuatu yang bagus atau yang jelek, itu adalah pilihan, ya kan? Tapi yang penting kita harus conscious dan tujuan cerai itu bagus untuk diri kita sendiri, ya kan? Tujuannya itu murni, gitu, ya kan? Jadi yang paling penting adalah tujuan itu tersebut. Banyak tujuan yang tidak sadar kalau kita perceraian itu dari family constellation, intinya dibilang begini, oke, nenek cerai, oke, nenek supaya nenek tidak malu-malu atau dimalu-maluin keluarga, oke, yuk biar nggak usah, biar saya malu bareng, biar saya cerai, saya sama nenek, kita jadi solidaritas untuk dimalu-maluin bareng, jadi nenek tidak sendirian. Itu yang cinta buta, yang kalau kita tidak sadar, itu akan pola terulang terus, karena cinta kita kepada mama, nenek, dan leluhur lainnya untuk, yuk kita akan suffer bareng, yuk. Begitu juga, bukan cuma cerai, penyakit, ya kan, pola apa aja yang akan terrepeat, misalnya seleweng antar perselingkuhan juga bisa. Nah itu tadi saya bilang, biarpun tentang topiknya hari ini adalah saling mengerti, tapi jika tidak saling mengerti bukan berarti saling setuju ya, gitu. Yang paling penting adalah saling memvalidasi. Itu tadi saya bilang, oke? Jadi penting banget untuk masing-masing orang adalah membawa jalan hidupnya sendiri-sendiri, gitu. Karena supaya kita bisa tujuan dari ini adalah untuk supaya generasi selanjutnya bisa lebih bahagia dari generasi sebelumnya. Karena adalah kadang-kadang kalau kita mau lebih bahagia daripada generasi sebelumnya, kita merasakan itu sebagai pengkhianatan, suatu pengkhianatan di mana, oke, saya kok rasanya tuh nggak sopan ya, kok saya sendiri yang makmur, saya sendiri yang lebih bahagia daripada generasi sebelumnya, gitu. Jadi itu yang harus kita rubah dan breakthrough, transform untuk berani bahagia, lebih bahagia daripada generasi sebelumnya. Dan yang terakhir saya mau jelaskan adalah order of love, tadi yang urutan cinta itu. Ya kan? Banyak di sini family constellation terapi menjelaskan bahwa perlu disadarin adanya urutan cinta. Siapa yang datang dulu perlu kita hormati. Nah, siapa yang datang dulu? Nah, biasakan ayah, ibu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, and so forth. Ya, banyak di sini kalau urutan cinta tidak diperhatikan, itu akan ada konflik. Salah satunya misalnya gini, banyak dari sini orang tua yang mengutamakan anaknya dulu, ya. Pasangan gue udah deh, terserah deh, pokoknya anak dulu, anak. Nah, si anak akan merasa tidak nyaman dan merasa in competition karena tempatnya dia adalah nomor 3, bukan 2. Nah, sedangkan orang tuanya itu harus saling mengahadului pasangannya, karena without nomor 1 sama nomor 2, without pasangan kita, anak kita tidak akan di situ. Jadi penting banget untuk mengamati urutan cinta itu. Jadi we come first, kemudian pasangan kita, kemudian anak kita nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, jika begitu semuanya pada tempatnya yang tepat seharusnya, itu akan merasa nyaman dan aman dan harmonis dengan sendirinya. Kira-kira begitu. Nah, di sini banyak saya mau kasih tips juga tentang sibling harmoni ya, kedamaian antar saudara. Biasa suka gini nih orang tua, kamu bilangin dong, kamu kan yang sulung ya, bilangin adik-adik kamu dong, adik kamu yang misalnya nomor yang si bungsu, jangan begini gini gini. Kamu bilangin adik kamu begini gini gini. Nah, selalu pasti kalau si anak nomor 1 atau anak nomor 2 niatnya baik untuk membantuin bilangin saudaranya karena papanya atau mamanya bilang begitu, tapi yang ada
malah berantem sama saudara yang dibilangin, so tahu emang kamu orang tua aku. That's right. Mestinya yang membilang itu adalah si orang tuanya sendiri ke anaknya langsung. Jangan sekali lagi misalnya berniat baik untuk yang sulung atau yang nomor 2, bilang aja balik lagi ke papa dan mama, bilangin aja sendiri, bukannya aku kurang ajar atau nggak mau ngomong-ngomongin, tapi kan papa mama lebih senior ya, pasti lebih didengar. Saya kan cuman tarafnya sama anak gitu kan, pasti nggak didengar, kira-kira kayak gitu, ya kan? Jadi intinya simpel aja, prinsipnya seperti ini. Nah, jika nanti workshopnya itu karena ada sekarang keterbatasan waktu tidak bisa, nah nanti dalam workshopnya itu kalian akan lihat dengan how magical it is. Yang nggak tahu di sini udah pernah dengar family constellation itu apa, atau pernah cobain family constellation itu apa, ya kan? Jadi itu ada grup terapi di mana you will meet a lot of stranger, banyak orang yang kalian nggak kenal. Nah, cuman misalnya nanti seperti peran acting ya, role playing, di situ di mana kalian bisa mengidentifikasi, oh ternyata problemnya bukan ini, selama ini bukan problem komunikasi, oh ternyata yang punya problem ini si nenek atau kakek loh, yang ternyata problem komunikasi gitu. Di sini Family Constellation bilang bahwa jika ibu, misalnya ibu tidak ada komunikasi yang baik dengan ibunya sendiri atau bapaknya sendiri, itu yang akan terulang lagi ke anaknya. Misalnya si ibu dulu misalnya waktu pas dia tumbuh besar, aduh saya nggak bisa nih komunikasi dengan ibu, sulit ya gitu karena ibu controlling gitu. Oke deh, nanti setelah saya lulus saya pindah ke kota besar supaya saya nggak usah serumah sama ibu gitu ya, saya bisa mandiri dan nggak usah berantem sama ibu karena menghindarin ya. Nah nanti setelah dia kerja, only to find out, ya kok bosnya seperti ibunya ya, controlling juga persis kayak ibunya gitu. Jadi you cannot escape your lesson, ya kan? Muka bisa berganti, tapi kalau kita belum mempelajari pelajaran itu akan selalu akan terulang lagi. Misalnya, ya udah, oke, saya mau nggak kerja aja deh, saya mau nikah aja gitu ya, saya nggak mau kerja supaya nggak usah bertatapan sama bosnya gitu ya. Dia nikah sama suami, punya anak, ya kok kayak ibunya sendiri lagi ya anaknya ya gitu. Jadi itu yang bikin, nah si anak juga merasa kok ibunya begini, padahal what did I do wrong ya kan? Tapi padahal si anak itu nggak nyadar bahwa wataknya dia mengingatkan ibunya seperti neneknya sendiri gitu. So jadi itu kayak yang generational trauma di mana si ibu harus menyelesaikan dulu problemnya dengan ibunya sendiri. Baru jika ibu sama neneknya udah beres, itu automatically parent-child relationship ke bawah tuh akan harmonis dengan sendirinya, seperti domino effect aja gitu. Kalau satunya diputar, yang lain udah kayak jatuh dan jatuh pada tempatnya. Kira-kira seperti itu. Sekian presentasi dari saya, Mbak Tria. Jika ada pertanyaan, monggo. Ini saya ke ini lagi. Terima kasih, Mbak Melinda, teman-teman. Nah, itu ya. How to handle the feeling. Aduh, bagus banget pertanyaannya buat Mbak Melinda. Tadi saya sudah baca beberapa. Masih ditunggu teman-teman, jangan segan-segan. Mumpung ada Mbak Melinda dari The Golden Space Indonesia yang hadir di sini ya, dan teman-teman sudah meluangkan waktunya, silakan aja langsung bertanya ya. Atau masih pengen menabung pertanyaan dulu ya, silakan. Nah, selanjutnya saya akan izinkan saya mengajak bergabung narasumber selanjutnya. Boleh ya Mbak Melinda ya? Nanti kita akan ketemu lagi bersama dengan Mbak Melinda nanti di sesi tanya jawab. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan melangkah ke pasangan ibu dan anak nih ya, yang punya hubungan seru. Seberapa seru sih? Saya akan mulai. Nah, kita mengundang juga Diara. Nah, oke. Mbak Alia, nggak apa-apa Mbak Alia ya? Aman Mbak Alia, aman? Aman, alhamdulillah. Nah, oke. Nah, ini saya akan tektokan nih ya. Saya akan tektokan bertanya antara Diara dan Mbak Alia. Oke, saya akan mulai dari Diara ya. Nah, Diara,
bisa cerita nggak sih sebetulnya komunikasi antara Diara dan Mama Alia seperti apa? Misalnya ya, atau misalnya apa sih yang Diara suka banget dari mamahnya ya, dari Mama Alia, dan apa yang paling gengges gitu kayak, aku kurang suka deh nih gitu. Nah, kita jawab dulu nih dari Aduh. Diaranya, silakan. Oke, mungkin kalau yang disukain tuh mama pendengar yang baik. Jadi kalau diajak curhat tuh apa ya? Kalau sesama perempuan, kayak aku beda aja gitu ngajak curhat mama sama ayah. Kalau ayah kan cowok, jadi pasti agak gimana gitu jawabnya. Kalau mama tuh cewek kan, jadi lebih ngerti, lebih halus, lebih apa ya? Sims lebih pengertian gitu. Tuh ya, bener nggak sih kita sekarang cek? Udah nih ya Diara ya, ada yang mau ditambahkan lagi? Nah tadi belum nih, apa yang paling gengges? Yang paling gengges, kadang kalau aku lagi ngomong, mama suka nggak dengar, gara-gara sambil main handphone. tadi bilangnya mama pendengar yang baik, lalu pas gengges mama nggak suka dengerin. Nah, Mbak Alia, gimana tuh Mbak Alia? Sebetulnya bentuk komunikasi kamu dengan Diara itu gimana sih saat dia lagi curhat gitu ya? Gimana sih kamu menahan untuk tidak berkomentar dulu gitu atau mencoba menjadi pendengar yang baik gitu? Gimana tuh? Iya, jadi aku tuh kan kebetulan punya 3 anak perempuan ya. Punya 3 anak perempuan dan mereka punya sifat yang berbeda-beda gitu loh, Mbak. Nah, jadi bagaimana aku berkomunikasi dengan anakku yang paling besar, Ajani, yang lebih tipikalnya tuh mendem jero, terus lebih diem, lebih tenang gitu ya. Dengan Diara tuh juga aku belajar bahwa ternyata komunikasinya harus berbeda gitu, karena Diara ini anaknya very outspoken, sangat ekspresif gitu ya. Dan dia tuh mengingat every detail gitu dari apa yang saya sampaikan. Jadi kalau ngomong sama Diara tuh bener-bener saya pikirin kata demi katanya Diinget gitu loh. ya. Setiap kata adalah janji berarti bagi dia. Iya, Diingat. karena itu juga yang akan membentuk mindset dia gitu. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, ya itu benar-benar kita harus berhati-hati dengan apa yang kita sampaikan kepada anak. Karena itu we'll never know, itu yang akan menjadi konsep hidup mereka gitu loh, nilai-nilai hidup mereka gitu. Jadi kita tuh nggak boleh asal ngomong, asal memberikan advice gitu ya. Itu salah satu prinsip saya. Jadi memang selalu berusaha aja gitu bisa jadi teman bagi anak-anak gitu ya, walaupun kadang-kadang ya ya kita kan kadang suka sambil scrolling medsos gitu. Ya kayaknya ya everybody does gitu, kadang-kadang mungkin anak ngerasa, mama sambil fokus dong gitu, oke. Tapi pada saat kita fokus, kita harus menjadi good listener gitu buat anak-anak. Karena harapan aku adalah bahwa anak-anak itu bisa selalu berbicara gitu kepada saya, sehingga kita tahu gitu benar-benar apa yang sedang mereka alami gitu. Kita kan juga sebagai orang tua bukan cenayang ya, walaupun kadang-kadang kita juga bisa melihat dari gesture mereka bahwa mereka nggak oke, tapi kan what's really inside their hearts gitu, kita kan nggak akan pernah tahu unless kita mempunyai pola komunikasi yang baik dengan anak. Paling enggak anak itu mau terbuka sama kita gitu. Kita orang yang dicari pada saat mereka ada kesulitan atau ada sesuatu yang harus dicurhatin gitu. Nah, itu tuh salah satu goal saya sih sebagai ibu gitu. Oke, tuh Mbak Melinda sambil mendengarkan, tuh Mbak Melinda mungkin nanti kalau mau dikasih komentar ya boleh ya. Nah Mbak Alia, tadi kalau kamu bilang nanti membentuk pola komunikasi, ini sebetulnya sejak anak keberapa sih akhirnya kamu rada kayaknya ini deh ya cara aku berkomunikasi aku yang paling ajak nih. Itu mulai di anak yang keberapa tuh? Karena kan sebenarnya mungkin kayak belajar ya cara berkomunikasi dengan anak gitu ya. Iya, jadi ya itu tadi kembali anakku yang pertama tuh kan tipikalnya calm gitu ya, tenang. Jadi nggak harus pada saat itu juga kalau dia ada masalah harus langsung dibahas gitu. Nah, jadi itu somehow karena anakku yang paling besar Ajan itu kan bedanya 7 tahun, cukup jauh dengan Diara. Jadi aku terbiasa dengan pola seperti itu gitu. Nah, pada saat Diara ini udah mulai remaja, aku tuh awalnya tuh menerapkan pola yang sama gitu dengan aku ke Ajani gitu. Tapi terus ternyata dia tuh orangnya nggak bisa nunggu gitu loh. Jadi kadang-kadang, Dek, kayaknya ada sesuatu deh nanti yang mau mama bahas. Oh, biasanya kalau sama Ajani, tapi nanti aja ya, oke gitu. Tapi kalau Diara tuh enggak, ya udah mah apa, sekarang aja gitu. Jadi kayak, oh
ternyata Wow, gadis beda sampul, ini soalnya gadis polanya ya. sampul. This girl it's so outspoken gitu, so ekspresif gitu, harus diselesaikan saat itu juga, nih bapaknya banget gitu. Nggak boleh ada yang dipendem gitu. Nah jadi itu yang saya pelajari gitu, oh kita harus merubah, harus pinter jadi ibu tuh merubah pola komunikasi ke A, B, C anak-anaknya dengan sifat yang berbeda-beda gitu. Nah cuma ya itu sih, jadi harus belajar terus ya gitu. Apalagi kan di keluarga saya nih, kalau saya ngelihat gitu ya, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Belinda juga gitu, kemudian banyak juga pertanyaan-pertanyaan tadi saya sempat baca. Jadi gini, di keluarga saya itu, ini kan this is my second marriage ya, this is my second marriage. Jadi Ajani itu anak pertama saya dari perkawinan saya yang pertama, kemudian Diara dan Savana dari perkawinan yang kedua gitu. Jadi sebenarnya tuh apa ya, kalau saya boleh bicara terhadap anak saya yang pertama itu pun ada hal yang nggak mau saya sebut gitu ya. Jadi walaupun saya dan ayahnya bercerai gitu, tapi saya nggak pernah mau dia tuh menyebut dirinya tuh anak broken home lah gitu kan. Kita kan dulu istilahnya begitu ya, anak broken home gitu. Karena itu udah negatif gitu konsepnya gitu. Jadi saya nggak pernah mengatakan sama dia anak broken home karena dia punya home yang baru dengan bentuk yang berbeda gitu. Jadi itu dulu PR besar saya adalah bagaimana saya bisa tetap memberikan rumah yang utuh buat Ajani, putri saya yang paling besar, walaupun dengan form yang berbeda gitu. Jadi berusaha banget waktu itu saya selalu memberikan hal yang positif gitu dari keadaan yang mungkin dia alami itu berbeda dengan teman-teman yang lain gitu. Tadi juga Mbak Belina menyebutkan gitu ya, kita nggak boleh ngomong hal yang buruk tentang ayah dan ibunya, itu pun juga yang saya lakukan gitu terhadap Ajani gitu. Semuanya itu berusaha saya kemas sepositif mungkin, sehingga dia juga turns out bisa minimal lah gitu dampaknya dari perceraian yang kadang-kadang memang tidak bisa kita hindarkan. Dan juga bagaimana kemudian relasi dia dengan ayah sambungnya, kemudian relasi dia juga dengan adik-adiknya gitu. Itu juga merupakan sebuah PR besar sih gitu, tapi alhamdulillah sepertinya kita so far bisa melewati dengan baik gitu, semuanya rukun, damai, saling menyayangi gitu, mudah-mudahan berlanjut terus. Wah, keren banget tuh ya, teman-teman. Nah, berarti tapi Mbak Alia berarti dengan begitu menanamkan nilai-nilai baik gitu ya, termasuk juga kita mungkin menahan ego kita untuk berbicara sesuatu yang saya benar-benar harus menyusun kata-kata saya karena akan benar-benar menempel dengan anak-anak gitu. Apakah juga dengan sadar gitu, konsen, memahami bahwa memang apa yang kita lakukan bisa nempel ke anak dan mungkin bisa diteruskan gitu loh, bisa keterusan gitu ya ke keluarga mereka selanjutnya. Jadi kami memang pengen benar-benar menciptakan komunikasi yang baikkah gitu dengan harapan besok bisa diteruskan nih. Ini saya juga wariskan kepada anak-anak saya cara mereka berkomunikasi dalam keluarga yang baik gitu. Iya, saya juga percaya ya bahwa ada trauma dalam keluarga yang mungkin bisa di-pass on gitu. Atau sebuah kebiasaan dari pola komunikasi atau pola berkeluarga gitu ya, yang mungkin juga kita nggak bisa bilang itu baik atau buruk sih sebenarnya ya, semua punya kondisi masing-masing gitu. Mungkin contohnya, saya nggak mau ngomong trauma ya, cuma orang tua saya itu bukan tipe orang tua yang passionate gitu, yang affection gitu, yang kayak showing love dengan kata-kata atau dengan pelukan gitu. Ibu saya tuh bahkan kalau dulu kita mau peluk-peluk dia tuh dia yang kayak risih gitu, jangan peluk mama, jangan peluk mama, jangan peluk mama gitu. Jadi seperti itu gitu, tapi mereka menunjukkan dengan cara yang lain gitu. Bagaimana kedua orang tua saya selalu ada buat kita gitu, dan kita bisa melihat perjuangan mereka buat kita gitu ya. Nah, cuma habit seperti itu yang bukan pengen saya rubah. Saya pengen lebih sama anak tuh lebih passionate gitu, lebih affection gitu, lebih menunjukkan dengan kata-kata gitu, walaupun mungkin masih terbawa gitu dari apa yang kita lihat dari ibu saya ya, mungkin bisa tanya Diara, nggak selalu yang juga I love you, belum bisa yang seperti itu juga gitu, tapi I'm trying gitu untuk
untuk bisa lebih menunjukkan affection dan lebih passionate gitu kepada anak-anak. Yes. Boleh kita mungkin bawa ke Mbak Melinda ke spotlight. Nah, Mbak Melinda nih ya, mungkin kan memang apakah memang budaya seperti budaya timur kita ya, memang kita enggan gitu ya, terbuka atau showing affectionate gitu ya ke orang tua kita. Jadi mungkin bagi orang Indonesia gitu, kalau zaman saya dulu ya lebih baik kita diam gitu ya. Kalau Diana kan tadi bilang dia belak-belakan aja gitu ngomong ke orang tua gitu ya. Gimana tuh? Emang itu memang budaya seperti kita kah gitu? Lebih baik kita diam gitu ya, sehingga kita merasa supaya nggak terjadi konflik nih gitu, atau malah justru menjadi mungkin persoalan gitu yang akhirnya terpendam terus, maka tadi bilang harus diselesaikan nih. Makanya banyak yang galau dengan hubungan dengan orang tua karena orang Indonesia tuh nggak terbiasa gitu ya ngomong di generasi yang berbeda gitu. Oke. Terima kasih sharingnya tadi Mbak Alia dan Diara. You guys are amazing. Aku cuma mau sharing aja. Tadi sharingnya itu antar generasi ya, yang tadi bisa dibilang dari Mbak Alia sharing mamanya dari generasi yang pokoknya kamu jangan deket-deket aku, nggak mau dipeluk gitu. Nah, bukan berarti mereka nggak sayang kita juga gitu. Different generation ada different way to show love gitu aja. Yang penting kita jangan membanding-bandingkan, kayak gitu aja kamu cengeng, dikit-dikit mental health. Zaman dulu mama, nenek tuh nggak kayak gitu loh. Itu jangan, itu sangat langsung memprovokasi, langsung komunikasi semua batal. Jadi berantem gitu. Jadi jangan membanding-bandingkan, gitu aja mental health ya kan. Saya realize juga banyak kaum zilenial ya yang banyak dikit-dikit mental health penting ya. Nah, ini kenapa gitu? Karena kaum zilenial ini membalance sesuatu yang sudah mendem jero zaman femina, ya kan? Apa sih mental health? Kita nggak ke terapi itu orang gila, kita belum gila kok, udah mending curcol sama teman aja gitu kan. Jadi I only see the blessing dan berkah di generasi seterus ke bawahnya tuh mereka membuat showing love, family, emotion itu berevolusi, ya kan? Dan bukan berarti generasi zaman leluhur kita tuh mereka kok dingin banget, nggak bisa show love, kayaknya kaku gitu, enggak juga. Bayangin zaman dulu perang ya, udah bisa makan aja udah untung. Lu jangan ngomong mental health gitu, ceritanya kan gitu, ya kan? Udah bagus nih ada sepiring nasi, gua taruh di sini lu makan gitu ya, itu is love for them gitu kan? Other than I love you, itu kayak nggak penting gitu ya. Itu generasi yang leluhur gitu ya, yang maksudnya udah sabar aja, telan aja, nggak suka telan, udah bagus lu nggak mati. Survival mode gitu ya, zaman perang gitu ya, World War gitu. Terus kesininya barangkali generasi Mbak Alia ya udah mungkin sadar tentang kok mama saya nggak bisa show you wish, mau kayak ada kedekatan misalnya, want to show I love you, want to how can each generation become a better parent buat generasi berikutnya. Itu kayaknya pelajaran yang tujuan family itu berevolusi setiap tahapan. Dan family constellation therapy juga mengutarakan apa yang kenapa mental health ini sekarang lagi marak banget, dikit-dikit mental health zilenial ya. Terus ada yang orang salah kaprah, generasi ini kok lemah banget sih, dikit-dikit mental health, dikit-dikit keserang mental gitu ya. Nah, itu dijelaskan tadi kan apa yang tidak diproses atau tidak ada waktu atau tidak bisa terproses di generasi sebelumnya akan diproses di generation berikutnya. Bayangin aja nggak, dulu tuh lagi zaman survival untuk perang ya, kita pokoknya jangan mati dulu deh, itu dulu deh, udah bagus banget ya kan. Nah, sekarang udah makmur, nggak ada perang, udah ada makanan di meja kita, bisa tentram. Oke, ini isu mental health dari generasi atas aman nih untuk kebuka, untuk kayak untuk diproses di generasi zilenial nih. Jadi sekarang zilenial tuh perangnya bukan perang beneran, tapi perang batin kali ya. Perang yang trauma-trauma kakek, nenek, ayah, ibu, bukan mereka sampaikan, mereka pendam, itu akan mereka proses satu persatu gitu. Jadi jangan terlalu dini untuk mengecap kayak kaum zilenial, kamu tuh lemah apa dari mana? Enggak, ini bukan trauma, bukan cuma punya gua juga loh, dari papa, mama, kakek, nenek tuh masing-masing kayak memproses, membantu proses kira-kira itu. Dan mereka adalah tujuannya untuk mengidentifikasi dan
merubah pola itu untuk lebih baik di keluarga family systemnya tadi itu masing-masing. Dan tadi Mbak Alia bilang juga bukan trauma ya, nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk. Itu semuanya adalah pelajaran keluarga masing-masing. Intinya kayak, oh kamu dikasih PR-nya IPA, aku dikasih PR-nya matematika. There is no wrong or right, bad or good, ya kan? Bisa aja di keluarga sistem keluarga ini apa yang saya buat salah loh. Tapi kalau saya di keluarga lain, barangkali saya ditepokin tangan, wah hebat ya kamu bisa begitu. Jadi there is no such thing as a bad child or a good child, ya kan? Depending on what is the belonging requirement in that family for you to belong. Nah, kita akan melakukan semua apapun untuk dicintai dan diterima di keluarga itu. Belum tentu kita suka loh, ya kan? Jadi penting banget untuk kita dicintai, pastikan value kita dengan orang tua kita tuh mirip. Ujung-ujungnya orang tua kita tuh mau kita bahagia kok. Kadang jalannya beda. Apa yang menurut mereka bahagia dan apa yang menurut kita bahagia beda. Nah, itu yang dibikin timbul konflik atau salah mengerti atau misunderstanding gitu. Nah, itu konflik itu bagus ya. Yang penting tujuan konflik bukan pokoknya mama harus menang atau saya harus menang. Itu bukan itu. Tujuan konflik adalah untuk saling mengerti, lebih saling mengerti. Oh, ternyata mama tuh nggak suka kalau diginiin. Oh, ternyata kalau anak saya begini saya nggak suka. Jadi lebih itu untuk tujuannya untuk saling lebih mengenal satu sama lain. Bukan untuk setuju ya, untuk atau merubah pikiran dia. Kamu nih belum jam terbang, mama jam terbangnya udah lebih lama. Mama pasti benar, kamu ikutin mama deh, nggak salah. Misalnya gitu. That's not the point of conflict. Kira-kira kayak begitu sih, Mbak Tria. Semoga membantu. Mbak Melinda. Nah, Ya. berarti sedikit juga nih ke Diara. Apa sih yang bikin kamu merasa nyaman gitu untuk berbicara gitu secara terbuka ke Mama Alia? Sebenarnya lebih ke arah apa ya? Meskipun mama tadi yang aku bilang yang bikin aku gitu, mama kalau udah liat HP susah banget diajak ngomong. Tapi kalau misalnya aku lagi ada quality time banget sama mama tuh mama mau ngedengerin banget gitu loh. Terus aku emang nyaman aja gitu ngomong sama, paling nyaman ngomong sama mama. Gitu, soalnya mama juga bilang kan kayak aku kan sering cerita tentang sekolah gitu, tentang cowok gitu-gitu kan. Terus mama juga bilang gitu kan kayak mama juga pernah remaja deh, udah wajar gitu. Jadi kayak kalau cerita ke dia relate gitu-gitu. Terus nyaman aja sih. Yes, itu ya. Tuh Mama Alianya senyum-senyum gitu ya. Yes ya. Jadi emang relate gitu ya kalau ngobrol sama Mama gitu ya. Nyaman ya, tuh ya. Oke, itu. Nah, langsung aja nih Diara dan Mbak Alia dan Mbak Melinda ada banyak banget pertanyaan. Kayak sudah harus langsung nih ya. Memberikan pertanyaannya langsung. Oke, kepada dari Vita ya, dari Vita. Dia mau bertanya kepada Mbak Melinda. Apakah anak-anak yang pernah mengalami luka batin masa kecil ya, luka batin masa kecil karena trauma perceraian bisa membangun keluarga yang bahagia tanpa bayang-bayang masa lalunya? Serta dia ada 2 pertanyaan nih, ini penting juga. Gimana caranya dia bisa membimbing anak laki-lakinya hanya dengan asuhan dia tanpa ayah ya, dan menjadi lebih berhasil nantinya. Silakan singkat dan padat, silakan. Oke, terima kasih Mbak Tria. Oke, jawaban saya adalah itu tadi. Bisa aja, karena yang penting kepercayaan ya. Satu, kan tadi tugasnya generasi berikutnya adalah merubah pola yang menurut dia negatif ya kan. Dan saya nggak bilang semua cerai itu negatif atau positif. Itu pembelajaran dan nggak semua pernikahan tuh bagus atau jelek. Bisa aja yang udah nggak seneng tapi kayak nggak work on the marriage tapi stay miserable in the marriage itu banyak banget gitu. Jadi jangan semata-mata melihat status oh menikah atau cerai itu udah dicap oh ini dari broken home dan nggak broken home. Malah menurut saya lebih banyak orang yang masih nikah itu broken home-nya banyak banget daripada yang udah cerai. Kalau dari pengalaman saya ya. Jadi paling penting adalah tidak melabel diri sendiri itu broken home atau enggak. Karena keluarga yang utuh pun banyak banget loh brokennya dalamnya gitu loh, you guys gitu. Jadi stop labeling yourself. Oh saya pernah cerai, saya tidak menikah atau orang menikah juga tuh banyak banget problemnya. Jadi semata-mata nomor 1 untuk membangun keluarga masa depan yang bahagia,
bisa banget. Satu, sembuhkan dulu luka batinnya itu masa kecil dengan orang tua. Yang cerai, kalau kita udah sembuh, itu otomatis kita akan bisa memulai hubungan dan you can trust love again, bisa mempercayai cinta lagi, dan dari cinta itu fondasi ke depan, tujuan untuk cari pasangan, punya anak itu adalah tujuan yang bagus ya, karena fondasinya udah sembuh gitu, kira-kira gitu. Dan tadi satu pertanyaan kedua adalah bagaimana mengasuh anak laki-laki dengan single parenting ya, apakah bisa? My advice adalah hati-hati jangan menggunakan anak laki-lakinya sebagai pengganti pasangan, karena banyak banget nanti kalau nggak nanti dia grow up sebagai mommy's boy. Ya, mommy's boy, anak mami gitu, karena si anak ini merasa kayak dia harus membahagiakan orang tua, apalagi dia single parent dan satu-satunya laki-laki di dalam hidup si ibu ini, anak laki-laki ini. Nanti dia bisa jadi akan berat jodoh karena si orang tua ini akan susah melepaskan dia untuk mencari pasangan lagi, karena he's the man in the mother's life gitu. Jadi sangat hati-hati untuk tidak grow up menjadi mommy's boy dengan tidak keep to yourself, biarpun ini perceraian karena misalnya saya nggak tahu salah pasangannya atau salah berdua ya, jangan sekali-kali untuk kayak bilangin oh papa kamu tuh begini, jahatin mama makanya mama kayak begini. Nah itu sangat tidak sehat karena dia akan memotong tali cinta anak laki-laki ini kepada orang tuanya, dan itu akan menjadi relationship problem dia di masa ke depan. Jika mau curcol silakan sama teman atau sama terapis saja, jangan sama anak. Kira-kira gitu sih, Mbak Tria. Sekian. Oke, Ya. terima kasih Mbak Melinda. Lagi lanjut, aduh banyak banget pertanyaannya, tapi saya mungkin hanya akan memilih, mungkin tadi ada yang dari pihak The Golden Space akan memilih 3 pertanyaan terbaik ya, mungkin boleh ditandai di drive saya, ini karena pertanyaan banyak banget. Tapi selagi The Golden Space memilih 3 pertanyaan terbaik, saya akan membacakan satu lagi sih, dari Mbak Sri Rahayu. Dari Mbak Sri Rahayu, bagaimana sih menyikapi kondisi keluarga yang toksik? Nah, dia ingin menghentikan itu di generasi dia. Jadi karena ini sebetulnya kondisinya adalah dia tinggal dalam lingkungan keluarga besar, ya, saling berdekatan pula ini ya, tempat tinggal. Jadi sehingga selalu terjadi kontak setiap hari ini. Bagaimana sih cara menciptakan pola baru yang sudah toksik, yang kental dalam keluarga tersebut? Tapi dia mungkin nggak bisa keluar nih ya dari environment ini gitu, yang saling dekat sama lain. Silakan. Oke, kira-kira harus dielaborasi toksik itu apa, karena toksik itu banyak ya macamnya gitu. Yang kalau saya bisa sekilas kasih saran adalah batasan sehat nomor 1 ya, karena kan toksik ya. Jadi batasan bukan berarti pelarian ya, bukan artinya cutting off. Udah deh aku nggak mau dengar papa, bodo amat, aku nggak mau dengar si ini gitu. Karena keluarganya kayaknya nggak tinggal dari keluarga inti doang, tapi kayaknya ada dari keluarga besar ya. Jadi kayak ada paman, nenek, kakek, dan everybody under one roof gitu. Jadi satu, untuk personal space aja susah. Bayangin kalau kita nggak ada personal space aja tuh gampang marah atau gampang ini ya, kayak aduh berisik banget. Kita kalau berisik aja tuh udah gampang ke-trigger gitu ya kan. Jadi pastikan apakah itu personal space that you need, karena satu kampung di rumah tuh kan wah gila, nggak bisa konsen, nggak bisa kerja, itu bikin orang bawahnya marah. Apakah on the surface toksiknya itu, atau batasan sehat seperti saying no, ya kan? When to learn when to say no, when to say yes, ya kan? Barangkali ada tuntutan di mana keluarga yang baik tuh kan harus mau membantu, menolong. Nah, ini apakah kamu overgiving dan kamu sungkan bilang no karena nanti takut dicap kok kamu sombong banget, nggak ini. Nah, your goal is bukan untuk merubah mereka supaya ngerti perasaan kamu, tapi kamu oke dengan kamu dihakimin sebagai kamu nih orang say no terus gitu ya, tanpa membenci mereka loh. Kuncinya adalah tanpa membenci mereka. Tapi kamu berani bilang say no, tapi bukan sekadar-kadar kamu mau kurang ajar, sebel, marah, terus kamu purposely say no, sengaja, bukan itu juga. Tapi kamu tahu, aduh, aku benar-benar capek, nggak bisa. Kalau aku nggak capek, aku bantu gitu. But you don't hate them, karena you know mereka don't see your perspective, belum sama, kira-kira gitu. Ya mereka bisa ngertiin kamu syukur, nggak bisa ngertiin, kamu juga nggak apa-apa, dan kamu nggak marah dengan mereka. Kira-kira kayak gitu sih, Mbak Tria.
Terima kasih banget Ya. Mbak Melinda penjelasannya. Semoga tadi cukup menjawab ya. Oke, nah satu lagi sembari The Golden Space memilih 3 pertanyaan terbaik. Saya masih menunggu. Nah satu lagi deh, ini saya mungkin Mbak Alia nih yang bisa ngasih tips nih ya. Tips aja deh nih dari Mbak Alia. Dari Risma Eva. Bagaimana bisa dia memiliki anak yang memang kondisi orang tuanya berpisah, namun anaknya berwatak keras ya. Bagaimana menempatkan anak berwatak keras di sebuah kondisi keluarga baru ya. Mungkin misalnya timbul nih kata Mbak Risma Eva, sikap cemburu gitu ya dari anak ini berada dalam environment yang baru, padahal sebetulnya orang tuanya sudah berusaha seadil-adilnya. Gimana? Iya, ini memang sebuah situasi yang cukup sulit ya. Dan faktornya atau variabelnya tuh bisa berbeda-beda gitu dari satu kasus perceraian aja gitu. Kalau dulu mungkin saya nggak terlalu mengalami kesulitan karena anak saya kan masih usia berapa waktu itu ya, 4 tahun gitu kayaknya Ajani. Jadi masih lebih mudah beradaptasi gitu. Mungkin akan lebih menimbulkan permasalahan gitu apabila usianya udah remaja, itu pasti kendalanya akan lebih banyak lagi. Apalagi tadi yang disampaikan juga wataknya keras gitu ya. Tapi mungkin satu hal yang bisa jadi benang merahnya adalah bahwa harus ditanamkan kepada anak bahwa dengan keadaan yang seperti ini dia nggak akan kehilangan siapapun gitu. Itu aja sih sebenarnya. Bahwa dia masih akan terus memiliki ayahnya, ibunya, bahkan juga yang selalu saya tanamkan terhadap Ajani dulu adalah bahwa nanti mungkin akan ada perubahan gitu. Dalam arti akan ada ibu baru, akan ada ayah baru gitu. Tapi justru yang akan didapat itu adalah lebih beneficial gitu loh. Dalam arti adalah bahwa jadi Jani yang lebih sayang tuh banyak gitu. Jani punya 2 bapak, Jani punya 2 mama gitu. Itu yang selalu saya tanamkan gitu kepada Ajani. Jadi family-nya tuh lebih extend dan itu lebih menguntungkan loh, lebih beneficial gitu. Nah jadi itu yang mungkin benang merah yang bisa saya sarankan gitu ya, bahwa dia nggak akan kehilangan siapapun dan bahwa dengan bertambahnya anggota baru dalam keluarga itu lebih membahagiakan gitu. Itu benang merahnya, tapi tentu aja kendalanya tuh bisa berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan kondisi keluarga masing-masing. Anak yang mungkin kalau menikah dengan keluarga yang juga bawa anak itu konfliknya juga akan lebih berbeda lagi gitu. Oke. Mbak Siap, Tria, thank you banget. Yes, sorry, monggo. saya bisa tambahin, saya lupa tambahin untuk yang mengenai ini, untuk yang seperti tadi Mbak Alia cerita, ini perkawinan kedua ya. Nah, di Family Constellation juga bilangin, untuk urutan cinta, untuk keluarga kedua, itu penting sekali tadi untuk mendahulukan siapa yang datang dulu. Kuncinya di sini biasa, siapa yang datang dulu adalah anak dari perkawinan pertama. Baru calon pasangan baru yang dari pernikahan kedua. Nah, biasanya itu suka out of place gitu. Jadi biasanya tuh si bapak yang didahulukan dulu baru anak dari perkawinan pertama. Nah, itu yang dibuat ketidaknyamanan di mana dia merasakan keras atau apa karena dia merasa belum diberikan tempat yang sebenarnya. Jika misalnya kita bisa bilang kepada yang anak dari perkawinan pertama bahwa no matter ibu ini misalnya ada bapak baru atau misalnya ada adik baru, kamu yang datang dulu, kamu adalah yang nomor 1. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita bisa ucapkan healing word seperti kamu yang akan dulu karena kamu datang dulu sebelum ayah baru kamu, itu akan membuat mereka menyamankan mereka dengan keluarga baru pun ini, dia masih ada tempatnya di orang tua yang dia ikut itu, kira-kira gitu. Dan jika dia siap atau gimana, anytime dia bisa ada seperti tadi Mbak Alia bilang ada 2 bapak, ada 2 ibu. Nah, tapi 1 bapak angkat, 1 ayah tidak akan bisa menggantikan ayah kandungnya. Itu yang kira-kira perlu ditekankan ya, supaya memberikan kenyamanan dan tidak kekerasan itu. Dan yang ketiga bisa dibilangin perlu penting banget untuk para orang tua atau para pasangan di sini untuk sebelum move on dengan pasangan yang baru itu damai, maksudnya kayak putusnya baik-baik atau menyembuhkan yang sebab mereka putus. Karena kalau tidak, si anak ini yang dari perkawinan pertama akan merepresentasikan mantan yang belum selesai itu jadi wataknya keras atau susah ngomong atau marah-marah. Dia akan membawa amarah
si mantan ini ke dalam keluarga yang baru gitu, sampai bukan anak yang harus kamu nggak boleh marah gini, tapi sebenarnya pasangan itu harus menyelesaikan sampai amarah yang diputusin ini dia bisa mengerti dan oke, saya tidak marah lagi. Nah, si anak itu akan sendirinya akan berubah tidak menjadi keras. Kira-kira kayak begitu, Mbak Tria. Terima kasih. Thank you. Nah, kita udah ada nih nama 3 pemenangnya, Diara dan Mbak Alia. Nah, tapi satu pertanyaan lagi nih, karena banyak banget saya baca ini sekali lagi ya. Mungkin pertanyaan jawabannya bisa langsung lugas dan singkat karena waktunya sudah mau dia bungkus ya, kita udah mau bungkus acara. Satu lagi deh untuk Novika Rahayu. Nah, dia bilang dia sebagai anak paling sulung ya, paling sering melihat ya kedua orang tuanya ini berselisih pendapat gitu ya, dan dia menanggung beban sebagai anak sulung yang melihat semuanya ya dengan begitu banyak gitu, berantem lah istilahnya, dan dia sadar kini dia ingin memutuskan pola seperti itu, berantem di depan anak gitu ya, karena dia selalu membawa permasalahan keluar dan tidak membicarakan itu di depan anak-anak gitu ya. Nah, ini pertanyaan apakah ini termasuk family constellation? Banget, karena kamu menjadi penengah keluarga dan tanpa sadar menjadi sampah orang tuamu untuk debat begitu. Dan paling manjur adalah bukannya kamu kayak lepas tangan, tapi kamu harus berdasarkan that it's not your job to save your parents. Bukan tugasmu untuk menyelamatkan orang tuamu. Mereka memilih pasangan itu masing-masing dan ada pelajarannya masing-masing. Whether mereka belajar atau enggak sama satu sama lain, tugasmu bukan tugasmu untuk menyelamatkan orang tuamu. Kamu adalah anak dari mereka, jadi baliklah ke tempatmu sebagai anak mereka, dan tugasmu hanyalah supaya bisa menyayangi mereka sama banyaknya, nggak pilih kasih antara lebih sayang papa atau lebih sayang mama. Kira-kira begitu sih, Mbak Tria. Saya bisa share screen sebentar, soalnya saya banyak pertanyaan ini, saya mau bilangin I have a new book, nggak bisa saya bahas satu persatu, barangkali langsung check out the book-nya aja gitu, apakah bisa? Ini masih share screen ya? Bisa, ya. bisa. Bentar ya. Yes. Buat yang di sini, karena 1 jam tidak cukup untuk men-share ini semua, jadi kalau yang tertarik dengan bukunya, ini keluar di Februari. Kalau misalnya bisa pre-order dulu di Tokopedia, bisa di scan aja bukunya untuk keluar nggak ya di screen gitu. Ya, jadi ya, jadi bisa dibaca lebih panduannya gimana untuk mengobati luka batin, whether you are children atau parents atau pasangan. Ini semua ada hubungannya keluarga kita, karena kenapa ayah ibu adalah guru pertama kita, ya kan, mereka yang kita belajar semua dari mereka semua gitu. Jadi kalau misalnya problem hidup itu bisa di trace back semua 99%, kalau kita bisa damai benar-benar dengan orang tua kita, tuh hidup kita benar-benar ke depannya tuh bisa plong dan lancar aja gitu. Kira-kira kayak gitu sih, Mbak Tria. Ya. Sudah di-scan teman-teman tuh ya, di-scan tuh ya untuk book, dan juga ada workshopnya juga loh. Teman-teman bisa di-scan. Thank you banget tuh ya giveaway. Nah, tuh ya. Saya akan segera nih ya. Wah, sudah ada info pre-order. Yes. Bisa di-scan nggak ininya? Ada yang bisa sama workshop, ada yang cuman buku saja, karena tahun depan harganya udah naik untuk workshop. Jadi kalau misalnya yang tertarik bisa di-scan sekarang untuk reserve dulu untuk tahun depan. Kira-kira gitu. Ada yang minta back ke halaman sebelumnya? Minta back ke medianya Mbak Melinda? Oke, back to social media address. Oke. Nah, oke. Teman-teman, tapi jangan khawatir, sesi ini bisa ditonton ulang di Facebook Femina Media, oke. Jadi teman-teman bisa scan kapanpun atau bisa mendengarkan ulang ini mungkin ya bersama pasangan Anda. Nah, terakhir nih sebelum kita membungkus acaranya nih ya, Diara, pokoknya Mama Alia ini sampai sekarang menjadi tempat kamu curhat paling nyaman nggak sih sampai sekarang? Nah, coba Diar. Yes. Oke. Jadi lagi nggak ada yang dipendam-pendam nih sekarang ya. Semuanya udah diceritakan semua ke Mama ya. Udah. Udah ya. Itu ya. Oke. Siap. Thank you banget Diara sudah mau sharing juga, sudah mau tampil nih ya di tengah
Indonesian Women's Forum 2022. Thank you juga Mbak Alia ya udah ngenalin Thank you. kita, udah ngenalin kita Terima kegiatannya kasih ya. semua, Ya. Mam semua Thank you juga. so much. Terima yang udah kasih join. semuanya sudah join. Terima kasih juga Mbak Melinda Sutanto, Family Coach dan juga Certified Meditation Practitioner dari The Golden Space Indonesia untuk insight-nya. Maaf teman-teman yang belum dijawab langsung tadi oleh Mbak Melinda atau misalnya dari Mbak Alia, bisa langsung DM aja ya ke masing-masing akun Instagramnya ya, sebenarnya mendapatkan juga tadi insight jawaban-jawaban baru pencerahan dari Mbak Melinda atau ikutan tuh tadi sesi workshopnya. Oke, thank you juga tadi ya Diara Anissa Rahmini, Gadis Sampul 2021 dan juga Mbak Alia Rohali. Oke, nah semoga dari kelas ini kita bisa membangun hubungan keluarga dengan orang tua ataupun anak atau sebaliknya anak dengan orang tua yang lebih hangat dan minim benturan. Oke, yes, kita harus belajar berkomunikasi sedari dini. Nah sebelum berakhir kita pengen foto bareng dulu, masih ada semuanya dengan Diara lagi. Teman-teman buka open cam-nya. Oke, kita senyum bersama. Nah ya, saya akan hitung mundur ya. 5, 4, 3, senyum mana? Nah, senyumnya mana? Ya, Mbak Upiknya ketutupan masker, Mbak Upiknya. Nah, thank you. Oke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 sambil dadah-dadah. Teman-teman selanjutnya, kita swipe. Selanjutnya ada siapa? Oke, selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1. Ada lagi? Siap. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir. Oke. Nah, sebelum menutup kelas ini kembali, saya ucapkan terima kasih ya pada banyak mitra yang sudah mendukung keberlangsungan Indonesian Women's Forum 2022, yaitu kepada mitra ahli McKinsey Indonesia, Sri Kandi BUMN, World Bank, Meta, dan The Golden Space Indonesia. Oke, kepada juga mitra pendukung MW, Daily Box Frederica, Peppermint, Iki Kue Oksigen, Rumah Atsiri Indonesia, dan Sangrila Jakarta, serta Starbucks dan Tulola. Teman-teman jangan pergi dulu ya, saya mau ngumumin nih 3 pemenang ya, 3 pemenang habis ini saya akan umumin ya. Oke. Serta kepada mitra komunitas Ikatan Sekretaris Indonesia, Ikatan Wirausaha Indonesia ILUMI, Universitas Indonesia, Women Empowerment Center ILUMI UI, Kartini Bluebird, Universitas Atmajaya, Universitas Pelita Harapan, Vokasi UI, Young on Top, Wanita Wirausaha Femina, Gadis Squad, dan Women Leadership Network. Dan juga kepada mitra media kami di tahun ini ada siapa? Ada Business Indonesia Group, Kumparan Women, Now Jakarta, What's New Jakarta, Femina, Gadis, Ayah Bunda, dan Parenting Indonesia. Saya akan segera membacakan pemenangnya, teman-teman ya. Panitia sudah mengirimkan DM pada teman-teman yang beruntung. Selamat kepada pemberi pertanyaan terbaik yang sudah dipilih oleh Golden Space, kepada Mbak Vita dan juga Mbak Sri Rahayu, Mbak Vita, Sri Rahayu, dan juga Risma Eva. Harap segera mencek DM yang ada di sesi ini ya. Sebelum sesi ini berakhir, silakan untuk mend-DM nomor telepon Anda ya, nama, email, dan alamat domisili. Oke? Nah, siap. Oke. Selamat kepada Mbak Risma Eva, Mbak Sri Rahayu, dan Mbak Vita yang akan mendapatkan hadiah spesial dari Mbak Melinda Sutanto dan juga The Golden Space Indonesia. Terima kasih sekali The Golden Space Indonesia. Maka melalui sudah diumumkannya 3 nama teman-teman yang beruntung sore ini, saya Trian Agustina dan juga mewakili Mbak Alia Rohali, Diara, dan Mbak Melinda Sutanto, kami pamit ya, undur diri dan menutup sesi Indonesian Women's Conference 2022 di sore ini. Sampai jumpa, sehat selalu.